Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih dapat berkumpul secara virtual ya dalam Zoom meeting untuk belajar materi Al-Quran Hadis. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita baca doa dulu ya. Baca doa dalam hati. Oke. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Bu Dina absen dulu ya. Afifah Sofia. Oh iya, nanti yang Bu Dina absen, mic-nya dinyalakan ya. Dan bilang hadir atau hadiroh untuk perempuan, oke? Oke, saya ulangi ya. Afifah Sofia, Ahmad Zainun, Amanda, Alia Lailatul, Aulia, Aza, Dewi, Diana, terus yang terakhir Yasefa. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini lengkap ya, semuanya hadir dalam Zoom meeting. Oke, alhamdulillah. Sudah sarapan apa belum? Ada yang belum, kenapa kok belum sarapan? Oke, jadi sarapan itu sangat penting ya untuk tubuh kita. Karena nanti dengan kita sarapan, kita akan jadi lebih fokus untuk belajar. Nanti yang belum sarapan, setelah kelasnya Bu Dina ini ada kelas lagi apa enggak? Oh ada, pelajaran akidah akhlak. Biasanya pakai e-learning apa pakai Zoom meeting atau Google Meet? Oh biasanya tugas. Ya nanti setelah kelasnya Bu Dina boleh makan ya. Iya, nanti sambil mengerjakan tugas sambil makan. Tapi saat kelasnya Bu Dina boleh minum, tapi nggak boleh makan ya. Ya kalau mau minum nggak apa-apa. Ini kameranya di-on kan dong yang belum on, biar teman-temannya yang lain bisa lihat. Oke, sudah semua? Alhamdulillah, terima kasih. Pada pertemuan kita, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang sudah membaca bukunya kemarin? Belum, kenapa? Nah, ya wes, gak apa-apa. Tapi sebelumnya Bu Dina mau tanya materi yang kemarin. Ya kira-kira masih ingat apa enggak ya? Kemarin kita belajar tentang hadis secara kuantitas dan kualitas. Kalau yang kuantitas itu secara apa? Ya secara jumlahnya. Kalau kuantitas itu ada berapa? Iya, sudah hampir betul. Ya, jadi kalau kuantitas itu ada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Siapa yang tadi jawab? Ya, Aulia. Betul jawabannya. Oke, sekarang kalau yang kualitas Bu Dina tunjuk aja ya. Coba ya Safa, silahkan. Kalau secara kualitas dibagi menjadi 3, apa saja? Ya, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Alhamdulillah masih inget ya. Oke, kalau materi yang kemarin sudah ingat, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bukunya sudah disiapkan?
Ya, ada di buku cetak halaman 66. Ya, tapi Bu Dina mau share screen aja ya. Yang lain nanti perhatikan layarnya. Bentar, Bu Dina share screen dulu. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang sudah membaca bukunya kemarin? Belum, kenapa? Nah, ya wes, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya Bu Dina mau tanya materi yang kemarin. Ya, kira-kira masih ingat apa enggak ya? Kemarin kita belajar tentang hadis secara kuantitas dan kualitas. Kalau yang kuantitas itu secara apa? Ya, secara jumlahnya. Kalau kuantitas itu ada berapa? Iya, sudah hampir betul. Ya, jadi kalau kuantitas itu ada 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Siapa yang tadi jawab? Ya, Aulia. Betul jawabannya. Oke, sekarang kalau yang kualitas Bu Dina tunjuk aja ya. Coba ya, Safa silahkan. Kalau secara kualitas dibagi menjadi 3, apa saja? Ya, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Alhamdulillah masih inget ya. Oke, kalau materi yang kemarin sudah ingat, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bukunya sudah disiapkan? Ya, ada di buku cetak halaman 66. Ya, tapi Bu Dina mau share screen aja ya. Yang lain nanti perhatikan layarnya. Bentar, Bu Dina share screen dulu. Oke anak-anak, slide selanjutnya ialah contoh berbakti atau hormat kepada orang tua, guru, dan keluarga. Yang pertama, kepada kedua orang tua, kita harus berbuat baik dan bersikap hormat kepada orang tua. Kemudian kita harus menaati perintah orang tua. Tapi perintah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Kita harus selalu patuh dan menaatinya. Kemudian yang ketiga, kita harus membantu orang tua sesuai kemampuan kita. Siapa yang di rumahnya suka membantu orang tuanya? Ya, kalian kan sudah besar ya. Jadi kalian harus lebih peka. Walaupun nggak disuruh sama orang tua untuk membantu, tapi kalian harus punya inisiatif sendiri untuk membantu orang tua. Ya, karena karena pahalanya besar. Kemudian sudah merupakan kewajiban kita untuk membantu orang tua, ya sesuai kemampuan kita. Masa mau membantu orang tua nunggu mamanya marah-marah dulu, nunggu dipanggil dulu baru mau membantu? Kalian sudah besar, jadi harus punya inisiatif sendiri dan harus peka ya. Walaupun nggak disuruh, kita tetap punya inisiatif untuk membantu. Oke, kemudian yang ketiga, yang paling penting ialah mendoakan orang tua kita. Ada yang tahu nggak doanya seperti apa? Ayo dibaca bareng-bareng. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Dengan cara apa? Dengan memuliakan guru, kemudian secara ikhlas dan semangat mendatangi majelis ilmu. Dan yang ketiga, memperhatikan guru saat menjelaskan. Jadi saat gurunya menjelaskan suatu ilmu, kalian jangan sibuk sendiri, jangan main sendiri, tapi didengarkan,
Kemudian dicatat kata-kata atau ilmu yang keluar dari guru tersebut. Kemudian kalau sudah selesai mata pelajarannya, ya harus dipelajari ulang biar nggak lupa. Kemudian yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan, kemudian membantu anggota keluarga yang sedang membutuhkan, dan yang ketiga memohon ampunan untuk keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya anak-anak, yang paling penting itu kita harus selalu dan senantiasa mendoakan orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita setelah sholat. Ya nggak cuma setelah sholat aja, tapi harus senantiasa dan selalu mendoakan. Karena apabila kita mendoakan yang terbaik untuk mereka, maka doa terbaik itu juga akan kembali ke kita. Oke, slide selanjutnya yaitu ayat tentang berbakti atau hormat kepada orang tua dan guru. Yang pertama, Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Coba dibaca. Mbak Diana, silakan dibaca. Teman-teman yang lain mendengarkan ya dan menyimak ya. Sama artinya juga ya. Terima kasih Mbak Diana. Jadi, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini menjelaskan tentang kalau kita itu tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian kita juga harus berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan jangan sampai kita berkata kata-kata yang kasar, atau kalau di sini secara kontekstual ya, jangan sampai kita berkata kepada kedua orang tua kita. Nah, kita berkata saja sudah dilarang, apalagi kalau kita memukul, kalau kita membentak dan menyakiti hati orang tua kita. Berkata saja tidak boleh, apalagi melakukan hal-hal tersebut. Jangan sampai ya, na'udzubillah min dzalik. Kita harus selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian ayat yang ke-24, kita harus merendahkan diri kita ke hadapan kedua orang tua kita. Maksudnya itu kita harus tawadhu, kemudian kita nggak boleh membentak kepada orang tua kita. Kita harus berbuat atau berlaku lemah lembut ya di hadapan kedua orang tua kita, dan harus selalu mendoakan mereka seperti doa yang sudah kita baca tadi. Kemudian slide selanjutnya yaitu Quran Surah Luqman ayat 13-15. Sekarang coba Mas Zainun silahkan dibaca. Nah, terima kasih Mas Zainun. Oke, jadi dalam Quran Surah Luqman ayat 13-15 ini kita itu dilarang untuk menyekutukan Allah. Kemudian kita juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sama ya seperti Quran Surah Al-Isra tadi. Nah, di ayat 14 ini juga dijelaskan bahwa ibu kita telah mengandung kita dengan keadaan lemah. Nah, maka dari itu kita jangan sampai membuat hati mereka sakit. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Kita harus selalu berbuat yang baik kepada mereka, terus berkata atau bertutur kata yang sopan, yang lemah lembut. Kemudian kita juga harus selalu menghormati dan mendoakan mereka. Bahkan dalam hadis pun Rasulullah kan pernah ditanya, kepada siapa kita harus berbakti kepada orang tua kita, ayah atau ibu dulu. Nah, Rasulullah kan menjawab, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, baru menjawab ayahmu. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya ya kita untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibu kita, sampai disebutkan 3 kali loh, karena ibu kita itu telah mengandung kita dalam keadaan yang lemah seperti itu. Slide selanjutnya yaitu ada hadis riwayat Muslim. Yang belum baca, ayo Mbak Dewi silakan dibaca.
Oke, kemudian yang slide terakhir, silahkan Mbak Aza, silahkan dibaca. Nah, oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mulai dari pengertiannya, terus contoh perilakunya, kemudian dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Nah, tadi dalam Quran tadi kan sudah Bu Dina jelaskan apa maksud dan isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra dan Quran Surah Luqman. Untuk hadisnya kan belum kita bahas. Nah, tugasnya teman-teman semua nanti akan menjelaskan isi hadis dari 2 hadis yang sudah dibaca tadi. Nah, hadisnya itu ada di buku paket halaman 68. Ya, Bu Dina kasih waktu 10 menit ya. Silahkan untuk mencatat apa saja isi dari hadis tersebut. Nanti akan Bu Dina tunjuk ya. Oke, sudah 10 menit, sudah selesai semua? Ya, alhamdulillah. Coba silahkan, ini mau Bu Dina tunjuk apa? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya atau mengutarakan isi tulisannya? Oh, ada yang mau duluan. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Ulia, betul sekali. Kemudian yang lainnya, teman-teman yang lain? Tidak ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau, Bu Dina tunjuk ya. Mbak Afifah, silakan. Satu lagi. Silakan Mas Ahmad Zainun. Oke, bagus sekali ya semuanya. Berarti semuanya sudah memahami isi dari hadis tersebut. Terima kasih untuk yang sudah menjawab atau mengutarakan isi tulisannya. Selanjutnya kegiatan kita, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, Bu Dina akan memutarkan sebuah video ya. Nanti silakan kalian simak dan kalian tonton apa sih isi videonya, kemudian kalian tuliskan isi video tersebut. Nah, nanti tulisannya kalian foto, kemudian dikirim ke grup WA ya, grup WA kita. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Oke, sudah paham semuanya? Kalau gitu kita nonton videonya dulu ya.นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะมาทำเวรนี่หรือแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไมพรชัยไม่อยู่อ่ะเพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงานกลับไปทำงานบ้านว่าด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง
แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, sebelum ditutup, kita review dulu ya apa yang kita pelajari. Jadi kita tadi belajar tentang hormat kepada orang tua dan guru, yaitu kita takzim, menghormati dan menghargai orang tua kita dan guru kita atau orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, karena hal tersebut merupakan hal yang wajib untuk kita lakukan, kemudian juga perbuatan yang sangat mulia. Nah, ayat yang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ada dalam Quran surah Luqman ayat 13-15 dan Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Nah, di dalam kedua surat tersebut dijelaskan bahwa kita itu harus selalu senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka, jangan sampai membentak, dan kita harus selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua kita, asalkan perintah mereka itu tidak bertentangan dengan syariat. Oke, kemudian tadi ada hadis ya. Ada 2 hadis. Yang pertama itu merugi bagi orang-orang yang orang tuanya masih hidup dan tua renta tapi ia tidak masuk surga. Karena apa? Karena mereka tidak merawat dan menjaga serta berbakti kepada kedua orang tua mereka. Itu sangat-sangat merugi sekali. Mumpung kedua orang tua kita itu masih hidup, masih bersama kita, maka alangkah baiknya kita untuk selalu berbakti, hormat kepada mereka. Karena jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada kita itu tak ternilai, tak terbalas. Kita nggak akan pernah bisa membayar jasa-jasa mereka. Walaupun dengan uang atau harta segunung sekalipun, tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa mereka. Kemudian juga ada hadis bahwa ada seorang laki-laki yang ingin ikut berperang. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah orang tuanya masih hidup? Nah, itu menjelaskan bahwa menjaga dan menghormati kedua orang tua kita itu lebih utama daripada ikut berperang. Ya, soalnya sama saja pahalanya. Kita menjaga dan menghormati kedua orang tua kita serta berbakti kepada mereka itu lebih penting. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham semua? Jangan lupa tugasnya ya, tadi menulis isi dari video yang telah kita tonton bersama tadi. Yang nanti difoto, dikirimkan di grup WA. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen kalian. Oke, kita baca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kurang lebihnya Bu Dina mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata ataupun salah perbuatan. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan boleh bertanya di grup WA atau chat pribadi ke Bu Dina. Insya Allah nanti Bu Dina akan balas ya. Jangan lupa tugasnya dikirim di grup WA. Kalau begitu semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat serta menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Bu Dina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh leave meetingnya.